Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Namaku Gibran, seorang buruh pabrik. Ini adalah pengalaman pertama aku bekerja. Setelah lulus SMA, aku tak lagi melanjutkan sekolahku. Aku memutuskan untuk menjadi petani di kampungku selama 4 tahun. Kemudian pamanku datang dan menawarkanku untuk bekerja di pabrik tempat dia bekerja. Bapak sangat mendukung dan mendesakku agar menerima tawaran dari pamanku itu. Udah nak, tidak usah dipikir macam-macam. Kamu coba saja, nanti ladang biar bapak yang urus, kata bapakku. Ini kan kesempatan yang bagus buat kamu untuk berubah nasib. Siapa tahu nanti kamu bisa sukses. Kamu kan punya modal ijazah, sayang kalau tidak dimanfaatkan, ujar bapak menyemangatiku. Mendengar ucapan bapak, aku berpikir tidak ada salahnya aku mencoba, dan akhirnya aku mengiyakan tawaran dari pamanku itu. Dan akhirnya aku ke kota bersama pamanku. Di sana aku tinggal bersama paman dan bibiku. Pamanku sudah menikah sejak 5 tahun yang lalu, tapi hingga kini belum memiliki keturunan. Mereka hanya tinggal berdua dengan rumah yang lumayan besar. Walaupun hidup tanpa seorang anak, mereka tetap romantis dan bahagia karena pamanku ini tipe suami yang penyayang dan perhatian kepada istrinya. Singkat cerita, hari itu sampailah aku di rumah paman. Bibi menyambutku dengan antusias dan bahagia. Dengan wajah senyum, ia mempersilahkan aku untuk masuk ke rumahnya. Kami sudah lama tidak bertemu. Terakhir kami bertemu ketika aku masih duduk di kelas 3 SMP. Ada Gibran. Ya ampun nak, kamu udah gede ya sekarang. Semakin ganteng aja, ucap bibiku memuji. Bibik bisa aja. Bibik gimana kabarnya? Bibik sehat-sehat. Ayo masuk. Paman mengajakku ke sini, Bibi. Paman bilang di tempat paman bekerja sedang ada lowongan pekerjaan, ucapku. Wah, rumah paman besar juga ya. Iya, Gib, makanya Bibi sering ngerasa sepi kalau paman lagi kerja, kata bibiku. Nah, kalau kamu ada di sini saat paman kerja, ada kamu buat temenin Bibi di rumah. Iya Gib, lagi pula nanti kamu pas kerja kan dapat shift siang, jadi saat paman kerja malam. Gak khawatir lagi, ada kamu temenin Bibi di rumah, ujar pamanku menyambung obrolan kami. Aku merasa bahagia, tidak sia-sia aku menuruti perintah bapak. Ternyata suasana di sini berbeda jauh dengan kampungku. Datang ke sini benar-benar membuka pikiranku bahwa banyak hal menarik yang ada di dunia ini untuk kita saksikan, dan banyak hal yang harus kita syukuri karena
Baru beberapa jam aku di sini. Tapi mataku sudah menyaksikan banyak hal, bahwa dunia itu luas. Di sini banyak bangunan yang menjulang tinggi dan megah, alat-alat canggih yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Banyak toko besar dan kendaraan-kendaraan mewah yang berbaris menunggu antrian. Pemandangan yang seperti itu sangat menarik perhatianku. Tapi di sisi lain aku juga melihat anak kecil usia sekolah, dan di jam sekolah mereka berada di lampu merah dan meminta-minta. Mungkin mereka adalah anak-anak putus sekolah. Ada juga pria berbadan kekar yang masih sanggup bekerja, namun malah menjamret. Ada ibu-ibu tua renta yang menggendong karung untuk mencari barang bekas. Melihat yang seperti itu, aku jadi lebih bersyukur. Walaupun kampungku kecil dan tinggal, tapi aku tidak pernah melihat kejadian yang aku saksikan hari ini. Sungguh dunia itu banyak cerita. Ya, untuk selanjutnya aku harus bisa beradaptasi dengan baik di tempat ini. Tidak terasa aku sudah berada di rumah paman selama seminggu, sembari menunggu panggilan kerja. Aku sering membantu pekerjaan bibi, walau bibi tak memintaku, tapi karena setiap hari aku biasa beraktivitas. Fisik rasanya sangat tidak enak jika hanya berdiam diri saja di rumah. Bibi sangat baik dan perhatian padaku, mungkin karena bibi belum memiliki anak. Bibiku berumur 30 tahun. Di usianya, bibi masih memiliki wajah yang sangat segar dan enak dipandang. Wajar saja paman sangat menyayanginya, apalagi bibi berasal dari keluarga yang cukup terpandang. Saat aku sedang asik membersihkan taman, tiba-tiba, "Gip, kamu bisa antar bibi ke pasar nggak?" kata bibiku memanggil. "Oh iya bisa, Bi." "Ya udah, kamu siap-siap ya." "Ya, Bi," jawabku. Dan kami pun pergi ke pasar menggunakan sepeda motor. Di perjalanan, bibi menanyakan banyak hal tentang diriku. Keesokan harinya aku mendapat surat panggilan kerja dan aku mulai bekerja. Aku mendapatkan shift siang, sementara pamanku shift malam. Dan tidak terasa aku sudah bekerja lebih dari 6 bulan. Aku menabung semua gajiku yang aku dapatkan selama bekerja, sementara kebutuhanku selama ini ditanggung oleh paman dan bibiku. Belum lagi bibi sering memberiku uang, katanya sebagai tanda terima kasih karena aku sering membantu pekerjaan bibi. Apalagi aku sering mijitin bibi. Kebetulan aku punya keahlian mijit yang aku pelajari dari nenekku. Cuaca di bulan ini sangat buruk. Hujan tak hentinya turun. Melihat rintik hujan yang turun, aku teringat ketika aku di kampung. Ketika hujan begini, suasana menjadi sangat sejuk karena hujan jatuh di antara dedaunan hijau yang rimbun. Saat sedang asik menikmati lamunanku tentang hujan, tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara bersin bibiku. "Loh, bibi kenapa? Sakit?" "Iya nih, Gip, kamu bisa gak tolong mijitin bibi?" kata bibiku.
"Oh iya bisa Bi," jawabku. Kemudian bibi memanggilku ke kamarnya. Saat aku membuka pintu, ada pemandangan yang membuatku tidak berkedip. Saat itu bibi hanya menggunakan kain. "Kayaknya bibi masuk angin, kamu urut punggung bibi ya," ujar bibiku. Di luar pikiranku, sambil memijit bibiku, banyak bercerita tentang rumah tangganya. Dan bibi mengaku dia sangat kesepian karena setiap malam paman pergi bekerja. Setelah bercerita panjang lebar, akhirnya aku selesai memijit bibiku. Ketika aku mau keluar dari kamar bibiku, bibi menahanku. Dia meminta aku menggantikan posisi pamanku. Dia ingin aku menemaninya malam itu. Awalnya aku menolak, tapi karena terbawa suasana, akhirnya aku mau melakukannya. Semenjak kejadian malam itu, paginya saat aku mau berangkat kerja, aku menjadi canggung dan malu memandang wajah bibiku. Dan menjadi pikiranku, apalagi malam itu aku menemani bibiku tanpa pengaman sedikitpun. Saat di pabrik, pikiranku masih dipenuhi dengan apa yang sudah kami lakukan. Ada rasa ingin mengulanginya kembali. Saat jam kerja aku habis, aku bergegas pulang. Saat tiba di rumah bibi menyambutku dengan senyum manisnya. Saat malam tiba, seperti biasa bibi meminta aku memijatnya. Dan kami pun melakukannya lagi dan lagi, hingga seterusnya. Singkat cerita, sudah lebih dari 1 tahun aku bekerja. Tabunganku sudah cukup banyak terkumpul. Rencananya dari tabungan itu, aku ingin membuka usaha di kampungku nanti. Ketika sibuk dengan lamunan tentang rencanaku, tiba-tiba bibi memberiku 2 garis merah yang sesaat membuat jantungku berhenti. Aku tak bisa berkata apa-apa, tapi bibiku sangat santai dan bahkan sangat berterima kasih padaku. Bibi bilang aku hebat dan banyak lagi kata pujian darinya. Yang aku dengar dari bibi, melihat ekspresi bibiku seperti itu, aku perlahan menarik nafasku. Singkat cerita, aku pun pulang ke kampung. Dan setelah 1 tahun aku berada di kampung, akhirnya aku mendapat kabar dari pamanku bahwa kini mereka telah memiliki seorang anak laki-laki tampan dan usianya baru 2 bulan. Pamanku sangat bahagia karena wajah anaknya ganteng, mirip dengan wajahku, keponakan kesayangannya. Kemudian aku memberi ucapan selamat kepada paman dan bibiku. Mereka terdengar sangat bahagia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe ya guys.